Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yosino Fadilah, NIM 192311101. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bioplastik. Plastik konvensional sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari manusia. Di dunia, lebih dari jumlah angka 1 triliun kantong plastik digunakan setiap tahunnya. Itu berarti ada 2 juta kantong plastik digunakan setiap 1 menit di seluruh dunia. Sedangkan umumnya sampah plastik memerlukan waktu sekitar 500 hingga 1000 tahun untuk dapat degradasi. Menurut data Badan Pusat Statistika atau BPS, sampah plastik di Indonesia mencapai angka 64 juta ton per tahun. Sebanyak 3,2 juta ton diantaranya merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Angka yang begitu besar ini membawa dampak yang buruk bagi lingkungan. Dampaknya dapat berupa hewan-hewan laut yang mati akibat memakan sampah plastik, berkurangnya kesuburan tanah, terjadinya banjir di mana-mana dan masih banyak lagi. Coba bayangkan jika hal ini terus terjadi. Bagaimana kondisi bumi kita di masa yang akan datang? Nah, beberapa tahun belakangan ini muncul sebuah inovasi plastik ramah lingkungan, atau disebut juga dengan bioplastik. Plastik biodegradable atau sering disebut dengan bioplastik merupakan suatu jenis plastik ramah lingkungan yang dapat terurai oleh mikroorganisme serta komponennya terbuat dari bahan baku yang dapat diperbaharui. Bioplastik biasanya terbuat dari pati, minyak nabati, dan mikroba yang dapat terurai pada waktu dan kondisi tertentu. Bioplastik dapat digunakan sebagai kemasan karena tidak mudah ditembus uap air sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengemas pengganti plastik biasa. Bioplastik yang terbakar tidak menghasilkan senyawa kimia berbahaya. Selain itu, kualitas tanah akan meningkat dengan adanya bioplastik karena hasil penguraian mikroorganisme meningkatkan kesuburan dalam tanah. Beberapa bahan utama dalam pembuatan bioplastik yaitu minyak nabati, amilum jagung, kelobat jagung, dan yang terakhir amilum ercis. Nah, selanjutnya kita masuk kepada cara pembuatan bioplastik. Ada banyak cara dan bahan yang dapat digunakan dalam pengolahan bioplastik. Salah satunya yaitu dengan mengolah pati. Yang pertama, dengan cara mencampurkan pati dengan plastik konvensional, PE atau PP dalam jumlah yang kecil 10 hingga 20%. Yang kedua, mencampurkan pati dengan turunan hasil samping minyak bumi seperti PCl dalam kondisi yang sama, yaitu 50%. Yang ketiga, menggunakan proses ekstruksi untuk mencampurkan pati dengan bahan-bahan seperti protein kedelai, gliserol, alginet, lignin, dan sebagainya sebagai bahan plasticizer. Nah, apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan bioplastik? Yang pertama kita akan membahas mengenai kelebihan. Yang pertama yaitu mudah terurai oleh mikroorganisme di tanah. Yang kedua tidak mengandung zat berbahaya pencemar lingkungan. Yang ketiga mengurangi permintaan bahan bakar fosil. Dan yang keempat yaitu mengurangi volume sampah kota. Lalu bagaimana dengan kekurangan bioplastik? Yang pertama, tidak tahan suhu di atas 85 derajat Celcius. Yang kedua, hanya terurai pada suhu 122 derajat Fahrenheit atau sekitar 35 derajat Celcius, yang mana suhu segitu hanya berada di daratan, sedangkan di lautan cukup sulit untuk terurai. Yang ketiga, pada daya tahan bioplastik yang masih minim dibandingkan plastik konvensional. Namun dengan hal itu, kita masih bisa menggunakan plastik dengan bahan bioplastik ini untuk berbelanja ke supermarket. Nah, gimana? Sudah tertarik dengan bioplastik? Ini bukan hanya sekedar pilihan tertarik atau tidak tertarik ya, tapi ini merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga bumi kita melalui perubahan kecil ini. Jika kamu tidak bisa membuat bioplastik, kamu bisa membeli produk bioplastik yang sudah tersedia di beberapa daerah di Indonesia atau mendapatkannya secara online. Atau kamu bisa beralih dengan paper bag dan tas belanja yang terbuat dari kain. Ayo sama-sama kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik konvensional atau beralih ke bioplastik. Dengan perubahan kecil ini, semoga bumi kita akan baik-baik saja. Akhir kata, Yosi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.